Hai insan perhutani, salam sehat, syukur dan keberkahan bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali di Korpu Leadership Academy. Kami dari tim Korpu Perhutani akan menggali informasi tentang kepemimpinan KRPH, khususnya untuk KRPH kelas perusahaan rimba. Dan kali ini kami akan mewawancarai Pak Sartono selaku KRPH Jati BKPH Baturetno KPH Surakarta. Insan perhutani, memimpin KRPH bukanlah hal yang mudah, karena di sana ada sumber daya manusia, ada potensi sumber daya hutan yang mesti dikelola untuk bisa bersinergi melestarikan lingkungan alam. Nah, bagaimana kiprah Pak Sartono selaku KRPH Jati yang menjadi tulang punggung dari produksi sadapan getah pinus KPH Surakarta dalam memimpin wilayah dan jajarannya sehingga memberikan kontribusi kepada perusahaan. Selamat siang Pak Sartono. Selamat siang Pak. Ya. Selamat bertemu dengan saya Indro dari Korpu Perhutani. Dari Leadership Academy ini nanti akan membahas terkait dengan bagaimana peran Pak Sartono dengan segudang prestasinya ya. Ini dalam memimpin RPH Jati BKPH Baturetno. Pak Sartono ini sudah berapa lama di RPH Jati sebagai KRPH Jati? Kami sudah hampir 2 tahun Pak, bulan Agustus nanti. Jadi pertama kami di RPH Jati itu bulan Agustus 2018. Oh iya, hampir 2 tahun. Nah, kemarin saya lihat dari data ternyata memang menjadi KRPH terbaik untuk produksi sadapan getah pinus. Betul ya Pak? Iya Pak. Nah, tentunya Pak Sartono di dalam menghasilkan prestasi itu tidak luput dari peran jajarannya. Kira-kira di jajaran Pak Sartono ada berapa orang yang membantu tim Bapak? Untuk di RPH Jati ini Pak, kebetulan di bulan Juni 2020 ini kami mendapatkan tambahan 2 personel mandor sadap. Jadi sekarang ada 5 personil di RPH Jati dengan saya. 5 personil. Tapi sebelumnya sebelum bulan Juni ini kami hanya 3 personil di RPH Jati. Jadi untuk kegiatan di perhutani tentunya kami memang harus bekerja ekstra keras agar kegiatan di RPH Jati ini, karena hanya kegiatan persemian yang tidak ada. Dari kegiatan tanaman, kegiatan pemeliharaan maupun sadapan ada semua. Ya. Baik, sebelum pada ruang lingkup pekerjaan tadi sudah disampaikan ada pekerjaan sadapan, pemeliharaan, ya. Kemudian kegiatan tebangan. Ya. Nah, wilayah di KRPH Jati ini ada berapa ya? Untuk luas RPH Jati itu ada 1669,01 hektar Pak. Wah ya, 1600-an ya. Wah, cukup ini ya untuk wilayah Jati. Nah, tadi sudah disebutkan ruang lingkupnya, kemudian luasnya. Nah, bagaimana sebelum berbicara lebih lanjut terkait dengan ruang lingkup, bagaimana Pak Sartono upayanya untuk memastikan tadi jajarannya yang berlima itu bisa bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan
job desk yang sudah diberikan. Ini gimana? Ya, pada awalnya Pak kami bertiga tadi. Awalnya bertiga. Ya. Jadi untuk memperlancar semua kegiatan memang kami berbagi harus bisa berbagi waktu dan tenaga, maksud kami begitu. Jadi untuk teman-teman khususnya bidang, karena di Hinjati ini kan memang lebih utamanya sadapan ya Pak ya. Jadi suatu contoh kami ambil di sadapan. Dari 5 TPG yang kami miliki di RP Hinjati, ya ini kami berbagi 2 TPG kami berikan kepada rekan-rekan mandor. Kemudian dari 3 TPG langsung di bawah kendali saya. Awalnya seperti itu Pak. Belum ada tambahan 2 ini. Awalnya seperti itu. Kemudian dari teman-teman tadi, walaupun cuma 1 TPG, tapi dia kami kasih tanggung jawab untuk senantiasa mengawasi kegiatan di bidang lain, tanaman maupun di tebangan, seperti itu. Nah, tapi melihat keadaan dari 3 TPG yang lumayan jauh, saya yakin saya agak kesulitan. Oleh karena itu saya mempunyai ide Pak untuk mencari atau mengangkat orang-orang atau masyarakat di sekitar hutan sebagai koordinator. Itu strateginya gitu. Ya. Bapak mengangkat koordinator ya. Iya, mengangkat koordinator. Kemudian awalnya kami memang berkunjung silaturahmi ke Bapak Purna Tugas Perhutani di sini. Kami sampaikan maksud dan tujuan kami. Kemudian beliau memberi masukan. Terus kami berkoordinasi dengan aparatur desa, utamanya Bapak Kadus Pak. Jadi tadi selain kepada sesepuh, juga kepada aparatur desa. Iya, kemudian pada waktu beliau melakukan kegiatan pertemuan desa, kami mengikuti. Kemudian kami sampaikan ke masyarakat di sekitar hutan, dan alhamdulillah beliau menyambut gembira dengan apa yang ingin kami ingin mencari koordinator tadi. Gitu. Kemudian untuk koordinatornya memang kami serahkan kepada masyarakat siapa mereka yang mau ditunjuk, dan kebetulan yang ditunjuk pun juga sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Purna Tugas tadi. Iya. Okay. Jadi sudah sesuai dengan ini harapan ini. Iya, betul Pak. Sehingga dengan koordinator tersebut akhirnya kami bisa lebih ringan, terutama membantu setiap elemen pekerjaan yang kami laksanakan. Ya Pak, untuk jumlah tadi koordinatornya terbentuk berapa? Untuk koordinator kami ada 11 koordinator Pak. Ya, jadi selain TPG kami kasih koordinator, di tiap TP pembantu pun kami kasih koordinator. Gitu. Dan alhamdulillah koordinator tersebut tidak cuma di bidang sadapan Pak, di bidang lain pun mereka juga mau dan ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Jadi selain membantu kegiatan juga, jadi sepertinya ada keterlibatan masyarakat, jadi ikut memiliki, ikut jadi berperan gitu ya masyarakatnya. Nah, melihat dari upaya Pak Sartono membentuk koordinator ini Pak, ini dari awal kemudian sampai dengan saat ini bidang produksinya terlihat ada peningkatan atau seperti apa ini produksinya? Iya Pak, untuk terutama kegiatan sadapan ya Pak, ya alhamdulillah juga terlihat ada peningkatan produksi gitu. Jadi pada tahun 2018 kami di sini, kami datang itu kami sudah ketinggalan sekitar 10%. 2018 10% di Agustus. Dari target kita berapa? Dari target kita pada waktu itu 445 ton. Ya, ketinggalan 10%. Kemudian dengan adanya koordinator tersebut, penyadap pun sangat senang karena apa? Mudah komunikasi dengan misalnya mau setor untuk nimbangnya, kemudian mereka mau minta uang, itu katanya lebih mudah karena memang sudah ada koordinatornya. Lewat itu. Kalau dulu kan memang harus menunggu dulu kedatangan Pak Mantri, Pak Mandor, dan komunikasi juga kadang kurang lancar karena memang di pegunungan sinyal kurang bagus gitu Pak. Lokasi juga jauhan. Dan alhamdulillah juga di 2019 dengan target 460 ton kami bisa mencapai sekitar 107% dari 500 ton. Terpenuhi 107%. Dan semoga di 2020 nanti kami
bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Oke, sampai dengan semester 1 kan ini belum selesai ya Pak? Belum selesai ya, ya. Nah tapi kalau dari NPS yang sampai dengan bulan lalu, bulan Mei, gimana ini? Ketertinggalannya berapa persen? Untuk bulan ini Pak, kami memang kemarin tertinggal. Jadi target NPS itu 45%, kami baru 44,5%. Ya, karena mungkin saya kira relatif sama ya di beberapa tempat lain juga tertinggal gitu. Baik, Pak Sartono tadi sudah masuk pada beberapa bagaimana Pak Sartono dalam memimpin jajarannya. Nah, saya ingin tahu juga kalau melihat senyumnya Pak Sartono bisa melelehkan getah ini yang ada di sini ini, bisa mengucurkan getah ini. Nah, saya kok ada firasat ini bisa juga memotivasi teman-teman penyadap atau jajarannya. Nah, sekarang strategi atau kiat-kiat apa dalam memotivasi teman-teman, terutama tadi ada 5 jajarannya tadi, sehingga mereka bisa on the track gitu ya, bisa sesuai dengan tupoksi pekerjaannya seperti apa? Pada teman-teman kami memang memberi harapan dan arahan, itu pun juga termasuk arahan dan harapan ke saya juga. Kami memang harus memperbaiki di internal kami, internal kami. Jadi kami harapkan teman-teman tentunya jangan melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan. Karena dengan mereka tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, masyarakat pun juga akan segan kepada kita. Itu yang pertama. Terus kemudian senantiasa jaga kekompakan. Jadi kalau kita sudah kompak, bekerja pun juga enak. Kemudian juga masyarakat pun juga akan segan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian senantiasa kami harapkan kepada teman-teman untuk senantiasa jalin komunikasi. Kalau ada masalah kita komunikasikan, karena kami yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan tentunya kami harapan kami kepada teman-teman itu untuk senantiasa bekerja secara ikhlas. Karena kalau bekerja secara ikhlas, insya Allah rezeki yang kita dapatkan juga barokah, tidak sia-sia. Orang bijak bilang katanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu. Terus kemudian kami juga mengharapkan kepada teman-teman yang pertama untuk menciptakan rasa ikhlas tersebut, berusahalah untuk mencintai pekerjaan dan perusahaan. Karena orang juga banyak bilang Pak, untuk menumbuhkan cinta itu tidak akan datang apabila kita mencari pekerjaan dan perusahaan yang sempurna. Tapi cinta itu akan datang apabila kita bisa menerima ketidaksempurnaan pekerjaan dan perusahaan kita dan mencintainya secara sempurna. Sip. Baik, Pak Sartono, kalau tadi bagaimana Pak Sartono kiat-kiat untuk memimpin jajarannya, mengembangkan dan kemudian memberikan motivasi, kan tentunya dalam pengamatan Pak Sartono juga punya indikator. Ini sepertinya apa yang saya lakukan ke jajaran ini, kiat-kiat tadi itu berhasil atau tidak. Nah ini barangkali punya ukuran atau indikator seperti apa melihatnya Pak Sartono ke jajarannya, perubahan sikap mungkin? Perubahan yang signifikan terhadap teman-teman. Bahwasanya teman-teman dulu awalnya itu agak pendiam Pak. Jadinya kalau ada sesuatu itu istilahnya agak menutup-nutupi gitu. Jadi karena mungkin takut kalau nanti dikasih sanksi atau apa seperti itu. Tapi sudah saya sampaikan, ayo kita komunikasikan. Nanti kalau sesuatu cuma dipikir sendiri, ya teman-teman berat sendiri, masalah pun juga tidak terselesaikan. Terus kemudian kalau peningkatan kinerja dari teman-teman juga secara otomatis dari hasil kerja mereka, terutama di sadapan maupun tanaman kan kelihatan bahwa apa yang telah istilah ditentukan, NPS yang telah ditentukan bisa tercapai gitu Pak. Ada peningkatan? Ada peningkatan, ya. Menurut Pak Sartono banyak membantu di dalam peningkatan dari ketertinggalan
10% menjadi surplus 7% di tahun 2019. Ini kira-kira kalau secara teknis apa yang dilakukan? Oh iya, hal yang kami lakukan pada saat itu Pak, selain kami mengangkat koordinator, kami rutinkan untuk melakukan arisan getah Pak, setiap bulannya ya. Melakukan arisan getah, sehingga arisan getah sebelumnya belum ada, baru Pak Sartono masuk sini? Ada tapi belum semua. Gitu. Jadi baru ada satu di TPG Sampang ini, kemudian di TPG lain kami gerakkan. Gitu. Jadi memang ternyata arisan getah sangat membantu. Paling tidak kami secara tidak langsung memaksa penyadap untuk melakukan pembaruan kuare dan melakukan kegiatan sadapan. Itu yang terlihat signifikan peningkatan produksi getah kami. Oh iya. Ya. Itu memang dirasakan oleh mereka, ada manfaat yang barangkali terkait dengan biasanya ke penghasilan mereka dengan arisan itu. Iya. Itu mereka merasakan itu atau seperti apa, menjadi mereka jadi arisan begitu tadinya mungkin ya bukan tidur tetapi di jalan tapi tidak semangat, menjadi dia aktif lagi gitu gimana? Oh iya. Jadi di kegiatan arisan tersebut mereka istilahnya manfaat untuk mereka? Ya, manfaat untuk mereka merasa sekarang lebih mudah komunikasi, selain memang mereka juga menabung karena sering ketemu terutama dengan petugas Pak. Kemudian mereka juga bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka. Gitu. Misalnya Pak, itu terkait uang. Namanya uang kan kalau penyadap harus setor juga harus ada uang gitu ya Pak. Jadi misalnya kok ada perlu, kalau memang kita bisa ketemu setiap bulannya, Pak saya belum setor, mungkin 1 minggu lagi Pak saya bisa setor, tapi saya buat dipinjami uangnya, ada kebanyakan seperti itu. Jadi mereka merasa tertolong dan wah enak sekali sekarang komunikasinya dan kegiatannya begitu Pak. Luas juga untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Baik Pak Sartono, tadi sudah disampaikan melalui arisan dan juga inovasi mengenai pengumpulan koordinator, membentuk koordinator maksudnya, dan ini dirasakan manfaatnya. Nah, kalau dalam hal teknis ada enggak kira-kira upaya inovasi yang dilakukan di bidang sadapan ini? Untuk kegiatan secara teknis Pak, selain memanage tadi orang gitu ya, managing people, managing orang. Nah, ini kalau secara teknis untuk kegiatan ini cuma kami pemenuhan sarpra saja Pak. Kami pemenuhan sarpra. Memang selama ini memang sarpra sudah ada, cuman mungkin dari sistem pembagian saja yang kurang pas. Gitu. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Kemudian setelah ada koordinator ini kan otomatis semua kami serahkan. Dan koordinator pun juga tahu kemudian. Untuk secara teknis sekira apa yang dilakukan masyarakat ini sudah bagus Pak. Yang intinya cuma beliau memang harus rutin untuk melaksanakan kegiatan itu saja. Gitu. Jadi sarpanya lebih cukupi ya mereka. Ya. Pak Sartono tadi sudah disampaikan di kegiatan produksi dan inovasinya. Nah, untuk kegiatan berikutnya tanaman ini yang juga tidak kalah penting, bagaimana regenerasi tanaman, pemecahan tanaman. Nah ini seperti apa ini? Ada luas tanaman berapa di sini? Untuk tahun pertama ini Pak, kami tahun 2020 ini hanya 11,7 hektar saja. 11? Iya, 11,7 hektar. Berarti saja. Hanya 1 petak? Ada 4 anak petak. Kecil-kecil? Iya, kecil-kecil. Kemudian semua nanti adalah tanaman pinus. Kemudian untuk kiat-kiat kami ke teman-teman agar mereka memang bisa melaksanakan kegiatan tanaman dengan baik, kami sampaikan kepada MDA, masyarakat desa hutan, bahwasanya siapa nanti yang berhak menyadap kalau memang ini tanaman pinus dan sudah besar, sekaligus juga yang bisa memanfaatkan apabila memang nanti mau dilakukan kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan, adalah yang mengerjakan lahan ini. Gitu. Saya sampaikan seperti itu. Jadi yang berhak adalah mereka. Kami
bukannya membeda-bedakan, tapi yang mau bekerja keras dari awal mereka nanti yang kami prioritaskan gitu. Kemudian selain itu juga kami begini Pak, untuk usulan kami jenis tanaman pun juga kami sesuaikan dengan kondisi di sini, sekaligus juga minat daripada masyarakat di sini. Memang sebagian besar memang harapan masyarakat di sini tanaman adalah tanaman pinus. Karena sepanjang tanaman pinus hidup selalu memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat dan tentunya juga kepada perhutani. Iya. Nah, untuk persemaiannya dibuat di sini atau untuk persemaian di BKBH lain? Ya, jadi sini terima aja. Iya, hanya persemaiannya bisa ada di sini. Ya, baik, lanjut ke pemeliharaan Pak. Nah, ini gimana pemeliharaan yang dilakukan, ada target berapa? Ya, untuk pemeliharaan Pak, tahun kedua ini kami hanya ada sekitar 29,07 hektar. Itu tanaman RHL semua Pak. Ya, Singon Buto itu di daerah hutan lindung. Kemudian untuk tanaman tahun ketiga kami ada sekitar 22,7 hektar. Yang 9,4 itu adalah tanaman jenis jati. Memang ada 2 petak Pak, kami 2 petak yang letaknya pisah dari kami di dataran rendah sana, di sekitar perbatasan antara Pacitan dan Baturetno. Jadi beda dengan yang di dataran tinggi sini. Iya. Baik, tadi di pemeliharaan, selanjutnya di kegiatan tebangan ini sudah ada aktivitas Pak di sini? Untuk tahun ini memang kami belum menunggu Pak. Jadi rencana nanti di bulan Juli, kalau memang di akhir Juni ini tidak ada hujan, insya Allah akan kami mulai di awal Juli. Di awal tebangan. Iya. Kegiatan tebangan. Kami tahun ini ada 18 hektar dari tebangan A maupun tebangan B dengan target sekitar 407 meter kubik. Nah, jadi tebangan semuanya pinus? Semuanya pinus. Ya, semuanya pinus. Baik, Pak Sartono, untuk keamanan ini gimana kondisinya? Biasanya kalau di daerah yang rimba gini relatif beda dengan jati ya, amanannya. Tapi upayanya gimana sejauh ini mengamankan kegiatan produksi yang ada seperti apa? Kan saya dengar-dengar juga beberapa ada yang bocor getah, tapi bocornya bukan bocor ke tempat lain gitu. Gimana ini? Ya, tentunya begini Pak, untuk kegiatan keamanan ya alhamdulillah tergolong kondusif, karena memang kami sangat dibantu sekali oleh masyarakat desa hutan yang melaksanakan kegiatan sadapan. Karena beliau menyadari kalau memang nanti tanaman pinusnya hilang, tentunya akan mengurangi produksi getah mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang jelas untuk kegiatan keamanan di getahnya sendiri, kami senantiasa koordinasi dengan aparatur desa, koordinasi dengan Forkon Pincam Kecamatan Karangtengah, dan yang terpenting memang kami senantiasa menjalin komunikasi, intinya koordinator tadi Pak. Jadi kalau kami sampaikan, kami juga sampaikan kepada koordinator maupun masyarakat, kalau memang ada kegiatan seperti itu, kasih kabar atau info saja ke kami, jangan bertindak sendiri, maksud saya seperti itu. Karena kami juga menjaga keamanan mereka, gitu maksudnya seperti itu. Sejauh ini belum menemukan ada yang bocor getah? Alhamdulillah selama kami di sini aman-aman saja Pak. Syukurlah, alhamdulillah kalau gitu. Memang saat COVID ini memang Pak agak terkendala juga ya. Tapi memang proses kan harus selalu berjalan. Oleh karena itu kami menyarankan kepada teman-teman, pahami dulu maksud kami bahaya COVID ini, agar mereka sadar untuk melakukan hal untuk mencegahnya. Kami sampaikan bekerja sama juga dengan Puskesmas kami Pak, melakukan pengarahan ke masyarakat terkait bahaya COVID ini. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan, memang kami sarankan untuk lebih mengoptimalkan di media sosial, misalnya seperti itu, untuk komunikasinya. Jadi mereka juga sudah relatif
Ya, akhirnya kami teknologi. untuk grup Pak di setiap koordinator. Jadi untuk setiap laporan maupun minta persekot untuk sementara ini langsung di grup tersebut. Berarti komunikasi informasi itu bisa jalan via medsos ya. Iya, kebetulan seperti itu. Dan juga kami menyampaikan kepada teman-teman mandor, tentunya selain kita berusaha untuk mencegah dengan melakukan misalnya ya tetap pakai masker atau ya jarak, kami senantiasa lakukan untuk senantiasa berdoa minta juga sama orang-orang yang kita cintai, dari orang tua, dari keluarga, agar apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Baik, Pak Sartono, kendala-kendala apa ini yang dihadapi selama di sini? Untuk kendala tentunya di sini sampai saat ini mungkin aman-aman saja Pak. Kendalanya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan. Kemarin memang kekurangan SDM. Alhamdulillah ini di Juni sudah ada tambahan 2 lagi. Kemudian mungkin ya permasalahan yang mungkin klasik lah, kalau terutama di bidang getah ya Pak. Jadi kalau penyadap itu harapannya kan ada barang juga harus ada uang, dan kita tahu di perhutani kan tetap per periode ya. Jadi kami memang harus selalu siap siap menyediakan keuangan lah untuk mereka agar mereka tidak terlalu kecewa gitu. Berarti siap-siap jadi beruang. Jadi pegawai bank. Baik Pak Sartono, kalau tadi ada kendala, saya ingin dengar juga harapannya Pak Sartono untuk peningkatan perusahaan. Barangkali ya lingkup ini aja lah, pengelola mungkin level KPH ini seperti apa? Ya, untuk harapan kami sebenarnya Pak, kami melihat bahwa di sini itu masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ya, kalau di daerah Tawangmangu itu kan ada potensi wisata. Kalau bisa itu dari manajemen KPH maupun kami itu bisa menggali potensi yang ada di sini. Karena kami melihat Pak, kalau di daerah Tawangmangu itu kan potensi wisata. Kalau di sini itu sangat cocok dengan empon-empon dan tanaman pinus ini. Empon-emponnya apa? Empon-empon jenis jahe, kunir, seperti itu Pak. Iya. Jadi banyak lahan kami yang memang belum terolah. Ya. Jadi harapan kami nanti manajemen KPH bisa memberikan sosialisasi kami ke daerah terkait program tersebut. Kemudian jadi nanti kami bisa leluasa untuk bergerak ke masyarakat untuk bisa mengolah lahan-lahan di sekitar tegakan pinus tersebut untuk dimanfaatkan dengan tanaman empon-empon ataupun janggelan atau apa saja, sehingga nanti bisa di PKS kan dan saling memberi pemasukan terhadap masyarakat maupun ke perhutani. Sudah ada yang memulai di sini pionir atau pilot project itu Pak? Belum ada Pak. Jadi sini itu rata-rata ya masih sekitar tanaman pokok kalau memang dibuka tumpang sari Pak, padi, terus kemudian juga jagung seperti itu. Kalau jarak dengan Surakarta yang kurang lebih 84 kilo, ini kira-kira masih nutut ya nanti akses untuk transportnya. Jadi nanti umpan-umpan ketika dikirim mungkin ke pabrik jamu atau mungkin ke market yang lain itu masih nutut ya? Iya. Untuk empon-empon itu nanti di sini sudah ada pedagangnya Pak. Oh gitu. Iya, di sini itu sudah banyak sekali pedagangnya. Jadi harapan kami nanti kerjasama di penanaman oleh masyarakat, tapi kerjasama dengan perhutani nanti misalnya sharing Pak, sharing hasilnya gitu aja. Jadi nanti marketingnya sudah langsung ke sana ya. Kita hanya masalah di on farmnya ini memanfaatkan lahan. Iya. Tapi intinya harapan kami untuk meyakinkan masyarakat itu yang melakukan sosialisasi dulu adalah
manajemen KPH Pak. Jadi bukan kami. Karena nanti kalau misalnya cuma kami, dikira nanti kami yang cari-cari aja. Butuh power gitu. Iya. Power yang Kalau program sudah ada lah, kami tinggal tindak lanjuti ke jadi masyarakat. rencana sementara main di hulu dulu gitu Iya, di iya. Pambu. Ya. Baik Pak Sartono, terima kasih atas cerita pengalaman dan terkait dengan bagaimana upaya pengembangan tadi manajemen yang ada di jajarannya, Iya. serta inovasi yang tadi sempat dilakukan di sini untuk meningkatkan produktivitas getah yang ada di sini utamanya. Dan semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan itu akan dapat segera terrealisasikan. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Sartono, KRPH Jati, BKPH Baturetno, KPH Surakarta memiliki kinerja yang sangat excellent, dapat mencapai 107 dari target yang ditetapkan, dan pada semester 1 ini sudah mencapai 50% sebagaimana target yang ditetapkan. Terkait dengan integritas, yang bersangkutan juga mempunyai integritas yang sangat bagus dan mempunyai daya inovasi yang tinggi bagaimana cara mencapai getah supaya target itu dapat tercukupi. Kemudian juga yang bersangkutan memiliki kemauan kerja yang keras dan juga responsif terhadap perintah ataupun arahan pimpinan. Mungkin itu beberapa kelebihan dari yang bersangkutan, sehingga kami sangat terbantu, sangat membutuhkan kinerja-kinerja seperti beliau, sehingga apabila itu bisa disebarkan kepada tenaga-tenaga yang lain, pejabat yang lain, insya Allah kita bisa mencapai target yang diharapkan. Terima kasih. Bapak Menteri menika saya sangat soalipun menurut tiang sadap menika napa-napa dipun nyuwun napa mawon diparingi, khususipun anggota sadap menika menawi nyuwun bantuan khususipun alat sadap menika diparingi dhateng Bapak Menteri menika. Terus napa niku asilipun getah kelompok tani Wanah Bakti menika asilipun nggih sae. Dados Bapak Menteri menika remen sanget datang kelompok tani niku Wanah Bakti niku. Insan Perhutani dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti bagaimana pengalaman Pak Sartono dalam upaya untuk peningkatan produktivitas getah yang ada di wilayah RPH Jati, BKPH Baturetno, KPH Surakarta. Semoga inspirasi dari inovasi yang dilakukan oleh Pak Sartono beserta upaya peningkatan manajemen dan kepemimpinannya akan menyemangati kita semua di dalam berkontribusi kepada perusahaan. Bye bye, sampai jumpa.